Terjebak satu malam terindah. Bab 009. Sejenak keduanya terpaku dalam tatap. Tapi, kemudian Ernia menarik tangannya, lalu memutar badan dan mendorong troli belanjaannya cepat. Awan menarik lengan wanita itu. Matanya lurus menatap perut buncit. Ernia, kamu. Ernia menepis tangan Awan, dan kembali mendorong troli belanjaannya. Tapi Awan tak kalah cepat mengejar langkahnya. Dia menarik kuat tubuh Ernia dan memeluknya erat. Entah apa yang sedang dia lakukan. Tapi, melihat Ernia dengan perut membuncit, ada desir bahagia yang menyelimuti hatinya. Genangan tiba-tiba muncul dari kedua bola matanya. Dia tak percaya dengan apa yang terlihat. Tapi, itu nyata adanya. Lepaskan aku, Mas. Aku mohon, lepaskan, paksa Ernia sekuat tenaga menyingkirkan tangan Awan dari tubuhnya. Tidak, aku minta maaf melalaikan kamu sejauh ini. Sampai aku tidak tahu kalau kamu mengandung anakku, Ernia. Kau harus tahu, aku sangat bahagia, ujarnya kian erat mendekap tubuh Ernia. Ernia terdiam. Dia tak tahu harus berkata apa. Tapi, dia ingat betul kata-kata Gladys sore itu. Dia belum lupa, dan tak akan melupakan itu semua. Aku mohon, Mas. Biarkan aku pergi. Kau berhak bahagia bersama istrimu. Lupakan semua yang telah terjadi di antara kita. Aku akan menjaga bayi ini, sendiri. Awan melepaskan pelukannya tapi, lantas mencekal bahu Ernia. Dan memaksa wanita itu menatapnya. Ernia menghela nafasnya kasar. Lantas menepis tangan Awan dari bahunya. Sudahlah, Mas, aku cukup tenang dengan kesendirianku. Jadi, biarkan semuanya begini. Akan lebih baik jika kita tidak lagi saling bertemu, ujar Ernia tegas. Bayi itu anakku, Ernia. Darah dagingku. Kamu mau menyangkalnya? Tidak, ini memang bayi kita. Tapi, kita bukan siapa-siapa, Mas. Jadi, untuk apa mendebatnya? Oh, Ernia. Waktu membuatmu berubah kini. Iya, kesendiriannya membuatnya sadar bahwa dia memang harus sendiri. Setidaknya, dalam beberapa bulan ke depan, dia tak lagi sendiri. Sebab akan ada bayi mungil yang akan menemaninya. Dan itu cukup membuatnya bersemangat untuk hidup. Aku akan menjadikan kita menjadi siapa, Ar. Aku bukan lelaki yang lari dari tanggung jawab. Aku sudah berjanji padamu, bukan? Kita akan menikah setelah bayi itu lahir. Dengan, atau tanpa restu Gladys, tegasnya, seraya meraih tangan Ernia dan menggandengnya ke kasir. Ada desir nyeri yang merambati palung hatinya. Kala Awan kembali mengucapkan hal itu. Ingatannya melayang pada sosok Gladys, yang tak bersalah dalam hal ini. Ernia tertunduk pilu. Total semuanya, Mbak. Ujar Awan, seraya menyerahkan black card ke kasir. Tidak perlu, aku masih bisa membayarnya sendiri, tolak Ernia merampas kariu hitam dari tangan kasir. Dan memberikan kartu debit miliknya. Ernia. Awan merebut kartu debit milik Ernia, lantas mengantonginya. Dan Ernia hanya bisa mendesis lirih. Dan membiarkan lelaki itu melakukan apa yang dia mau. Setelah semuanya terbayar, Awan membawa kantong belanjaan milik Ernia. Aku akan mengantarmu pulang, ucapnya santai. Dia lupa, jika istrinya menunggu anggur Bali yang dipesannya. Dan kini fokusnya kembali pada calon ibu dari bayinya. Sepanjang jalan menuju basement, Awan tersenyum melihat perut Ernia. Mas, biarkan aku pulang sendiri, lirih Ernia. Tidak, aku akan mengantar kamu pulang. Di mana kamu tinggal sekarang? Almira bilang, apartemen kamu sudah jadi milik orang. Kamu menjualnya. Paksa Awan mencecar dengan pertanyaan. Bukan urusanmu, sahut Ernia ketus. Awan terkekeh, mendengar jawaban Ernia. Pria itu memaksanya masuk ke dalam mobilnya. Dan ia berlari.
cepat menuju kursi kemudinya. Ernia tak lagi bisa menolaknya. Dia hanya pasrah saja. Membiarkan pria itu membawanya keluar dari pasar swalayan besar itu. Mas, aku ada yang hendak dibeli di toko buah sana. Tolong berhenti sebentar. Atau biarkan aku turun di sana saja. Aku akan pulang sendiri nanti, ucap Ernia, meminta. Baiklah, aku akan menemanimu masuk, sahut Awan, seraya membelokkan kendaraan yang ia bawa ke pelataran toko buah serba ada itu. Ernia turun lebih dulu, dan mencari buah yang ia inginkan, yaitu anggur Bali. Dia mengitari semua lemari dan stand yang ada, tapi tak menemukan yang ia cari. Ernia memutuskan bertanya pada penjaganya. "Mbak, anggur Balinya habis ya?" tanyanya. "Anggur Bali? Astagfirullah, Gladys," pekik Awan lirih. Dia baru ingat kalau istrinya juga menginginkan buah itu. Awan akhirnya menajamkan telinganya, mendengarkan obrolan Ernia dan penjaga toko. "Tunggu Mbak, masih ada di dalam, sepertinya," sahut penjaga. "Mas, kartu debitku," ujar Ernia menengadahkan tangannya. Meminta kembali kartu tabungan miliknya. Awan merogoh kantong celananya dan memberikan black card pada Ernia. Wanita itu menaikkan kedua alisnya dan menyerahkan kembali kartu itu pada Awan. "Aku mau kartuku," tolaknya tegas. Seraya meletakkan kartu yang Awan beri ke telapak tangan Awan. "Ini untuk bayiku, Ernia. Dia tanggung jawabku," tegasnya lagi. "Maaf, Mas, jangan paksa lagi. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan itu. Kita akan hidup dengan kehidupan yang normal. Tanpa beban rasa bersalah yang membelenggu jika kita tak saling bertemu. Tolong, Mas, mohon," Ernia sekali lagi. Awan terdiam, sebab penjaga itu kembali dengan boks anggur Bali yang masih fresh. Ernia meminta 2 kilogram. Awan sendiri meminta 1 kilogram. Buah itu harganya sangat murah. Dengan rasa yang fresh dan sensasi asam manis, membuat kita tak akan berhenti memakannya. Setelah Awan membayarnya, mereka kembali ke mobil. Lalu Awan memaksa untuk tetap mengantar Ernia pulang. Ernia terpaksa menurutinya dan membiarkan pria itu mengantarkan dia ke rumahnya. Iya, saat Ernia tahu dia hamil, dia memilih untuk membeli rumah dan tinggal sendiri. Sementara apartemennya disewakan untuk penghasilan bulanannya. Lalu dia membuka usaha kecil-kecilan. Membuka toko kue, dari hasil buatan tangannya sendiri. "Ini rumahmu?" tanya Awan. "Lia," sahut Ernia. "Biar aku bantu kamu bawa barang-barangnya," ucap Awan. "Tidak perlu Mas. Sampai di sini saja," tolak Ernia sinis. Awan mengalah, dan membiarkan Ernia melangkah menjauh darinya. Tapi, tiba-tiba Awan berlari dan memeluk punggung Ernia kuat. Ernia tercengang dan ikut terdiam sejenak. "Maaf Mas, bisakah kamu lepaskan tubuhku?" pintanya. "Sebentar aku merindukanmu," bisiknya lirih. Ernia menghela nafasnya kasar, lantas memaksa menepis tangan Awan dari tubuhnya. Awan mencekal pergelangan tangan Ernia, membuat mereka saling tatap dalam diam. "Ernia, kamu tahu, aku menikah sudah 5 tahun lebih. Aku sangat menginginkan kehadiran seorang bayi di antara kami. Tapi, istriku selalu menolaknya. Dia lebih memilih karirnya. Sekarang, aku mendapatkannya darimu. Kumcon, sekali saja. Izinkan aku mencium bayiku," memeluknya sejenak saja, ucapnya dengan tumpukan genangan di matanya. Ernia tercekat, dia menatap lekat wajah Awan. Pria itu menggenggam erat tangan Ernia. "Sebentar saja, kumohon," pintanya sekali lagi. Nafas Ernia turun naik. Tenggorokannya terasa kering. Apa yang akan ia lakukan? Jujur, dia tak ingin berdekatan lagi dengan Awan. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari bayinya.
Sebentar, please. Ernia menarik tangannya. Senyum samar terulas dari wajahnya. Menatap lekat wajah Awan yang memohon padanya. Aku tahu ini anakmu, Mas. Sekali lagi aku tegaskan. Kita bukan siapa-siapa. Nanti, jika waktunya tiba. Kalau memang kamu mau mengambil anak ini. Aku mungkin akan menyerahkannya. Mungkin, jika hatiku tidak berubah. Dengan penuh keyakinan Ernia mengatakan semua itu. Sebentar Ernia, kumohon. Hanya sebentar, paksa Awan sekali lagi. Dengan mimik memelas. Dia meraih kembali tangan Ernia. Tapi, wanita itu lebih cepat menarik diri. Melangkah panjang menuju pintu masuk rumahnya. Sehingga tak terjangkau oleh Awan. Terima kasih sudah mengantarkan kami pulang. Selamat malam, ujar Ernia, seraya membuka kunci pintu rumahnya. Awan ingin ikut masuk, tapi Ernia cepat menutup pintu rumahnya dan mengunci rapat. Membuat Awan menelan getir ludahnya. Dia tertunduk lemas, lalu berputar badan dan kembali ke mobilnya. Sepanjang jalan, Awan terbayang sosok bayi mungil yang kelak akan memanggilnya dengan sebutan, ayah. Pria itu tersenyum sendiri membayangkan hal itu. Tapi, saat knayalannya bertabrakan dengan suara dering ponselnya, semua itu menghilang begitu saja. Awan tersadar dan menyambar cepat benda pipih miliknya itu. Iya, sayang. Ini lagi di jalan. Baru dapat anggurnya. Ponselnya ia letakkan kembali setelah istrinya mengiyakan alasan Awan. Pria itu menginjak lebih dalam pedal gas kendaraannya. Meski hatinya berkecamuk, tapi ada desir bahagia yang bergelayut indah dalam sanubarinya. Bayi Ernia. Penyemangat hidupnya kini. Gladys menyambut kedatangan sang suami. Dia gegas merebut kantong plastik yang berisi pesanannya. Mengabaikan suaminya yang tampak gundah gulana. Wanita itu sibuk dengan buah yang sedang ingin sekali dia makan. Sementara itu di kediaman Ernia. Wanita itu dengan aktivitas kesendiriannya. Berbaur dengan segala yang ia lakukan sendiri. Aduh, kartu debitku. Pekik Ernia seraya menepuk dahi. Kenapa masih dia simpan, coba? Keluhnya seraya mendudukkan diri di tepian ranjang. Ernia baru teringat akan kartu ajaib itu. Saat dia hendak mengecek struk pembelian yang baru saja dia lakukan. Dia mengusap perutnya lembut. Helaan nafas panjang ia hembuskan perlahan. Membuang penat yang menerpa. Terasa olehnya gerakan dari dalam sana. Yang membuat wanita itu tersenyum manis. Kau tahu sayang, itu tadi papamu. Ganteng ya. Kamu besok pasti seganteng dia. Ujung matanya menggenang, sebab sesak rasanya jika harus membayangkan. Menyandang status ibu tanpa gelar sebagai istri. Sungguh menyedihkan sekali. Ernia tersenyum getir. Lalu menggeleng lemah. Lantas menghela nafasnya panjang seraya menegakkan tubuhnya. Dia berdiri dan menatap diri dalam pantulan cermin di kamarnya. Jangan cengeng Ernia. Kamu pasti bisa. Tuhan bersamamu. Kuatlah, akan ada cahaya terang di ujung jalan nanti. Yakinlah, gumamnya lirih. Menyemangati diri sendiri. Ernia tak ingin memikirkan hal rumit itu. Dia gegas membersihkan diri, dan bertukar pakaian. Setelah itu, dia mengemas belanjaan yang ia beli. Dan memindahkan ke lemari pendingin. Setelah itu, dia ingin segera beristirahat secepatnya. Berdebat dengan sosok Awan cukup menguras tenaganya. Sehingga dia butuh merecas tubuhnya kembali agar esok pagi kembali fresh. Benar saja, setelah semuanya selesai, Ernia segera tidur. Sementara itu, Awan sibuk di kamarnya. Dan istrinya sibuk di dapur dengan buah. Awan tukar pakaian dan meletakkan di keranjang kotor. Lantas tidur mendahului sang istri. Mas, mau cobain nggak? Enak loh, ini, ujar Gladys, seraya membuka pintu kamar. Tak ada jawaban.
Saat dia dekati, terdengar suara dengkuran awan dengan jelas. Gladys mendengus kesal. Lantas meletakkan nampan yang ia bawa ke atas nakas. Dia melirik keranjang pakaian kotor yang ada samping lemari. Kebiasaan, umpatnya, seraya melangkah mendekat dan membetulkan letak pakaian awan yang tidak tepat masuk ke dalam keranjang. Tring! Sesuatu jatuh dari kantong kemeja awan. Gladys mengutipnya. Dengan kedua alis yang berkerut. ATM? Milik siapa? Gumamnya, seraya membaca nama yang tercatat timbul di kartu debit yang ia temukan itu. Ernia Kusumaningrum, lirihnya. Matanya sontak menatap tajam pada sang suami yang telah lelap dalam tidurnya. Ada nyeri yang sedang menjalar dalam dadanya. Saat membaca nama itu. Kenapa bisa sama Mas Awan? Apa mereka bertemu kembali? Lalu, jika kartu ini ada sama Mas Awan. Wanita itu, pikir Ernia menduga-duga. Gladys mencari dompet suaminya. Dia paham di mana lelakinya itu biasanya menyimpan benda penting itu. Dia menemukannya, dan segera mengecek semua isinya. Semua ada, lengkap dan tidak ada satupun yang hilang. Artinya, Ernia terus mencari semua kemungkinan. Aku akan tanyakan saja besok kalau Mas Awan bangun. Ernia menyimpan kartu ajaib dengan nama Ernia. Lalu dia segera bersiap untuk segera ikut terlelap bersama sang suami. Menepis semua curiga yang menjejal isi kepalanya. Keesokan harinya, Gladys lupa untuk menanyakan tentang kartu debit yang ia temukan semalam. Dan teringat saat Awan telah pergi ke kantornya. Dia sempat khawatir, kalau suaminya akan menemui wanita itu. Tapi, dia ingat betul kalau Ernia sudah tidak bekerja lagi di kantor suaminya. Aku tak ingin memikirkannya terlalu. Bisa membuatku lemas nanti, ujarnya lirih. Ros, aku akan ke rumah sakit sekarang. Kau ada jadwal padat tidak? Tanyanya saat menghubungi sahabatnya itu. Tidak, sore nanti baru aku penuh jadwal. Ada apa? Kamu baik-baik saja kan? Ingat, bulan depan kamu operasi, sahut Rossana menjelaskan. Aku ingin membahas hal itu padamu, balas Gladys santai. Baiklah. Datang kemari sekarang. Mumpung aku santai, ujar Rossana. Gladys pergi menemui Rossana. Mereka berbincang serius tentang pengobatan Gladys. Cukup lama mereka berbincang, hingga obrolan santai dan berkelakar berdua. Seperti yang selama ini mereka lakukan. Apa kamu sudah merelakan suamimu beristri lagi, Gla? Tanya Rossana tiba-tiba. No way. Tidak untuk sekarang. Aku ingin jadi miliknya seutuhnya dulu. Biarlah aku egois, Ros. Aku belum siap membagi tubuhnya pada wanita lain, sahutnya santai. Tapi, tiba-tiba dia melotot tajam pada sahabat dekatnya itu. Lantas mensejajarkan berdiri di sampingnya dengan merangkul pundaknya manja. Hai, apa kamu naksir suamiku, Ros? Katakan. Kenapa tiba-tiba kau menanyakan hal itu dengan sangat serius? Terka Gladys lebih serius. Dadanya tiba-tiba berdegup kencang saat melontarkan pertanyaan itu. Rossana mengikut perut Gladys seraya mencebik kuat. Apa sih? Mana ada? Aku sudah bertunangan, kau harus tahu itu. Dan pria itu bukan suamimu, Wolek. Nggak level aku sama Mas Awan kamu itu, sahut Rossana seraya mengedikkan bahunya. Gladys tergelak, seraya mencubit lembut hidung Rossana. Dan Rossana membalas mencubit kedua pipi Gladys kuat. Membuat wanita itu menjerit kesakitan. Aku melihat suamimu semalam bersama wanita hamil. Suamimu. Ups. Rossana membungkam bibirnya cepat. Sorry, bukan suamimu. Maksudku, aku melihat orang mirip dengan Mas Awan memeluk erat seorang wanita hamil. Tapi aku yakin sekali dia bukan suamimu, kan? Sekarang kan kamu selalu mengurungnya setiap malam, cerocos Rossana sedikit gugup seraya berdiri di jendela dan menarik ulur talinya.
Meski dia sudah meralat kalimat yang sempat ceplos dari mulutnya, tapi perasaannya sangat cemas. Dia tahu, Gladys orang yang sangat peka dan tajam. Dia menoleh perlahan ke arah Gladys, sebab penasaran dengan kecerobohan yang baru saja dia lakukan. Seulas senyum ia sunggingkan. Berharap Gladys tak menanggapinya dengan serius semua ucapannya. Namun, kedua sudut bibirnya yang mengembang sontak menciut datar. Saat ia melihat wajah Gladys yang pias menahan amarah, Rosanna gegas mendekati sahabatnya itu dan merangkulnya.